Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video artikel kali ini. Perkenalkan, nama saya Windy Prastio, mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Mars Angkatan tahun 2001 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sebuah artikel ilmiah yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan, yaitu Waste Management and the Perspective of a Green Hospital, A Systematic Narrative Review. Artikel ini ditulis oleh Sabrina Latanzio, Pasquale Stefanisi, Marilena De Ambrosio, Estacio Cusiana dan kawan-kawan yang berasal dari University of Bari Aldo Moro dan Bari Policlinico University Hospital Italia. Artikel ini dipublikasikan dalam jurnal Environment Research International yang merupakan jurnal bereputasi tinggi dengan peringkat Scopus Q1. Sebelum kita masuki ke pembahasan artikel, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Green Hospital. Green Hospital adalah konsep rumah sakit yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif fasilitas kesehatan terhadap lingkungan seperti melalui pengelolaan limbah medis yang lebih efisien, penghematan energi, serta penggunaan bahan ramah lingkungan dalam operasional rumah sakit. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan Green Hospital adalah manajemen limbah yang baik. Pada pendahuluan dituliskan bahwa banyak masalah ekologi di bidang kesehatan yang secara langsung terkait dengan produksi limbah dan metode pembuangannya. Sebagaimana dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tentang permasalahan yang paling umum terkait dengan limbah layanan kesehatan adalah ketidaktahuan tentang bahaya kesehatan yang terkait dengannya, pelatihan yang tidak memadai dalam pengelolaan limbah yang tepat, kurangnya sistem administrasi dan pembuangan limbah, sumber daya ekonomi dan manusia yang tidak memadai, serta kurangnya perhatian yang diberikan pada masalah ini. Elemen kunci untuk meningkatkan pengelolaan limbah layanan kesehatan adalah promosi praktek yang mengurangi volume limbah yang dihasilkan dan memastikan pemilihan limbah yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menentukan prosedur yang paling terkait dengan produksi limbah dengan fokus pada strategi untuk pengelolaan masalah ini. Yang kedua, menganalisa strategi rumah sakit dan membuat kebijakan untuk menangani limbah layanan kesehatan dan menentukan strategi yang disarankan oleh literatur ilmiah untuk menangani pengelolaannya. Yang ketiga, kesenjangan penelitian pada topik ini dan mencari jawaban dalam literatur ilmiah terkini. Metode penelitian ini merupakan sebuah systematic narrative review yang dilakukan dengan menyeleksi berbagai artikel menjadi 19 artikel yang diterbitkan antara Januari 2020 hingga April 2022. Studi-studi ini diperoleh dari 3 basis data utama, yaitu Scopus, Medline atau PubMed, dan Web of Science. Dalam pencarian artikel digunakan kata kunci Green Hospital dan Waste untuk memastikan bahwa penelitian yang dikumpulkan relevan dengan topik yang dikaji. Hanya artikel berbahasa Inggris dengan teks lengkap yang disertakan dalam tinjauan ini, sementara abstrak tanpa teks lengkap, tinjauan sistematis, meta-analisis, serta penelitian yang tidak terkait dengan tujuan studi seperti polusi udara, radiasi, dan mobilitas dalam rumah sakit dikecualikan. Jika diperlukan, para penulis artikel ini dihubungi untuk mendapatkan informasi tambahan. Selain itu, referensi dari semua artikel yang dikaji juga ditinjau untuk menemukan studi tambahan yang relevan. Proses seleksi dilakukan secara independen oleh 2 peninjau dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika terjadi perbedaan pendapat, keputusan akhir diambil melalui konsensus. Bagan alur penelitian ini disusunkan berdasarkan pedoman Prisma sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1. Proses seleksi artikel dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Dari hasil pencarian ditemukan 12 artikel di Scopus, 15 artikel di AC Web Knowledge, dan 9 artikel di Medline atau PubMed. Setelah proses penyaringan untuk menghilangkan artikel duplikat, tersisa 25 studi yang memenuhi syarat. Namun dari jumlah tersebut, 6 artikel dikecualikan karena tidak memenuhi kriteria inklusi yang telah ditentukan. Dengan demikian, terdapat total 19 studi yang akhirnya dianalisis dalam penelitian ini. Beloil melaporkan bahwa penerapan prinsip 5R, reduce, reuse, recycle, recycling, dan research berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, upaya untuk menciptakan ruang operasi yang lebih ramah lingkungan memerlukan keterlibatan dan komitmen dari seluruh tenaga kesehatan termasuk departemen lain seperti farmasi,
higien, dan serta manajemen rumah sakit. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu mengatasi permasalahan memerlukan pendekatan yang bersifat multifaktorial dan bertahap dalam rangka jangka pendek. Fasilitas kesehatan perlu mengidentifikasi jumlah dan jenis limbah yang dihasilkan serta sumber daya yang digunakan guna menentukan permasalahan utama dan mengevaluasi metode pembuangan serta potensi daur ulang. Sementara itu, dalam jangka panjang, dampak lingkungan dari limbah dan prosedur medis harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan keuangan, termasuk dalam proses pengadaan material serta menjadi bagian dari tujuan strategis manajemen fasilitas kesehatan. Hal menarik dalam artikel ini adalah review artikel ini di atas menyoroti bagaimana isu limbah medis menjadi perhatian global dengan berbagai pendekatan yang telah diusulkan untuk mengurangi dampak lingkungan dari fasilitas kesehatan. Beberapa poin menarik yang dapat diambil dari artikel ini adalah: 1. Peran ruang operasi dalam menghasilkan produksi limbah medis. Ruang operasi menghasilkan 30-70% dari total limbah perawatan kesehatan. Keberhasilan program penghijauan di berbagai negara, yaitu Inggris melaporkan bahwasanya prosedur adenotonsilektomi menghasilkan hampir 2000 kg limbah yang dibakar per tahun per rumah sakit. Jika dilakukan secara konvensional dan nasional, jumlah sangat besar sehingga kesadaran lingkungan menjadi krusial. Penerapan di Indonesia menghadapi tantangan yang besar dalam pengelolaan limbah medis, terutama di rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang padat pasien. Beberapa langkah yang dapat diterapkan berdasarkan temuan dari artikel ini adalah: yang pertama, peningkatan regulasi dan penegakan hukum. Pembentukan tim penghijauan rumah sakit, yaitu setiap rumah sakit di Indonesia dapat membentuk Green Hospital Team yang bertugas mengelola aspek lingkungan termasuk limbah, kualitas udara, dan efisiensi energi. Yang ketiga, edukasi dan kesadaran bagi tenaga kesehatan, yaitu pelatihan wajib bagi staf medis tentang pemilahan limbah medis yang benar dan cara mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Yang keempat, digitalisasi dan pengurangan penggunaan kertas, yaitu mengurangi penggunaan kertas dengan menerapkan sistem rekam medik digital, resep elektronik, serta komunikasi internal berbasis digital untuk mengurangi sampah kertas di rumah sakit. Yang kelima adalah penguatan infrastruktur daur ulang di rumah sakit, yaitu rumah sakit di Indonesia perlu bekerja sama dengan perusahaan daur ulang lokal untuk mendaur ulang plastik medis, kemasan farmasi, dan limbah kertas. Kemudian mengadakan tempat sampah khusus untuk memilah dan memisahkan limbah medis dan non-medis agar lebih mudah daur ulang. Yang keenam, pengelolaan limbah medis yang lebih efektif, yaitu rumah sakit harus menerapkan prinsip 5R: reduce, reuse, recycle, rating, dan research untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah medis. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, sistem kesehatan di Indonesia dapat bergerak menuju keberlanjutan, mengurangi dengan dampak lingkungan, dan menghemat anggaran fasilitas kesehatan dalam jangka yang panjang. Dari tinjauan artikel ini, kita dapat melihat betapa pentingnya pengelolaan limbah medis dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan penerapan strategi ramah lingkungan seperti digitalisasi, daur ulang, serta regulasi yang lebih ketat, kita bisa mengurangi dampak negatif limbah medis terhadap Indonesia. Sebagai negara dengan sistem kesehatan yang terus berkembang, dapat menerapkan konsep ini dengan membentuk tim penghijauan rumah sakit, meningkatkan edukasi tenaga medis, dan mengoptimalkan infrastruktur daur ulang. Semoga kesadaran ini terus meningkat dan kita semua bisa berkontribusi dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Alhamdulillah, terima kasih telah menyelesaikan dan menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kalau boleh saya berpantun, ke rumah sakit naik sepeda, udara segar terasa lega. Kelola limbah dengan bijaksana, bumi sehat, kita bahagia. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmu ini menjadi bekal. Mari hijaukan ruang perawatan agar sehat tetap kekal. Saya kira saya akhiri review jurnal kali ini. Salah khilafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.